Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas materi yaitu mengenai memperkuat budaya baru. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Made Putri Ariase, SMI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Next. Nah, adapun dari kelompok kami yaitu terdapat 3 anggota kelompok. Yang pertama, Kemang Fadila Maharani dengan NIM akhir 1086, yang kedua saya sendiri yaitu Putri Juniani dengan NIM akhir 1241, dan yang terakhir yaitu Ketut Sulistiawati dengan NIM akhir 1106. Next. Nah, dari materi ini kita membawakan beberapa subbab materi, yaitu yang pertama budaya disiplin, yang kedua intervensi melalui OD atau organization development, yang ketiga menghadapi pukulan budaya balik, yang keempat membangun keterikatan berkelanjutan, yang kelima implementasi transformasi nilai-nilai, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai studi kasus. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, di mana materi pertama yaitu mengenai budaya disiplin. Budaya disiplin menurut James Collins yang dikemukakan pada tahun 2011, ia mengemukakan bahwa pentingnya budaya disiplin ini digunakan untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Nah, menurutnya perusahaan-perusahaan yang bagus dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu yang pertama good company atau perusahaan bagus, dan great company atau perusahaan hebat. Nah, pada hal ini yang disampaikan pada bagian di bawah, di mana menunjukkan bahwa kondisi perusahaan telah mencapai good company. Selanjutnya, apabila sudah mencapai good company ini, perusahaan dihadapkan pada keputusan yang akan berpengaruh dalam keterusan dalam menjaga budaya disiplin dan akan memperkuat budaya-budaya tersebut untuk menyelesaikan atau menyesuaikan sesuatu kebutuhan di masa depan. Hal ini akan menjadikan perusahaan tersebut dengan pencapaian-pencapaian yang akan diberikan dalam hal tersebut. Nah, pada hal ini good company merupakan perusahaan yang dipimpin oleh pemimpin yang disegani, atau pemimpin tersebut sering disebut dengan celebrity CEO. Next. Selanjutnya yaitu mengenai intervensi melalui OD atau Organization Development. Nah, di sini James Collins juga mengemukakan bahwa pentingnya budaya disiplin ini digunakan untuk meraih keunggulan-unggulan dalam bersaing. Nah, menurut Bings dan Worley pada tahun 2009, intervensi OD ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama human process. Nah, di mana pada intervensi human process ini memiliki keterikatan yang erat dengan disiplin psikologi yang diaplikasikan melalui dinamika organisasi, kelompok, maupun hubungan interpersonal. Nah, pada umumnya biasanya intervensi ini digunakan untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan proses sosial yang terjadi antara anggota organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta dinamika kelompok. Nah, dalam intervensi human ini terdapat 2 kelompok, yaitu yang pertama team building, di mana pada team building ini intervensi ini sering mengacu pada serangkaian aktivitas yang terencana yang dapat membantu serta meningkatkan kinerja dan penyelesaian tugas dalam kelompok. Yang kedua yaitu intervensi pihak ketiga. Nah, di mana pada intervensi pihak ketiga ini biasanya intervensi lebih berfokus kepada konflik-konflik yang muncul di antara 2 orang atau lebih dalam organisasi tersebut. Nah, pada konflik ini biasanya muncul sebagai sumber seperti perbedaan kepribadian, orientasi tugas, kompetisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai intervensi
teknik struktural. Nah, di mana pada intervensi ini teknik perubahan ini lebih berfokus pada isu-isu teknologi yang struktural. Intervensi ini semakin relevan karena biasanya pasar serta teknologi-teknologi ini cepat berubah di era seperti ini. Nah, pada umumnya intervensi ini digunakan untuk mengubah berbagai desain struktur tradisional menjadi lebih fleksibel atau menjadi lebih modern. Nah, di mana pada intervensi ini juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama desain struktural atau desain organisasi, yang kedua yaitu influenment atau AI, yang ketiga yaitu total quality management atau TQM, itu mengenai desain pekerjaan. Yang ketiga mengenai intervensi human resource management atau HRM. Nah, di mana interperat proses serta aktivitas yang mengelola sumber daya manusia atau SDM. Nah, biasanya isu ini terikat dengan mengenai berbagai macam teknik atau hal yang menarik serta memperhatikan talenta. Nah, pada intervensi ini memperhatikan 3 bagian, yaitu yang pertama performance management, yang kedua yaitu mengembangkan talenta, dan yang sebuah proses organisasi secara fundamental. Nah, pada hal ini biasanya terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama perubahan transformasional dan integral strategic change. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sulistiawati. Untuk Sulis, waktu yang tepat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghadapi pukulan balik budaya, yaitu dalam mengubah budaya korporat, kita sering menghadapi tantangan yang bisa membawa kita ke arah dua arah yang berbeda, seperti lingkaran setan atau vicious circle dan lingkaran baik atau virtuous circle. Vicious circle adalah ketika perubahan nilai-nilai berakhir dengan memukul kita kembali ke tempat semula, merujuk pada kondisi di mana upaya perubahan beresiko berujung pada kembalinya keadaan awal atau bahkan lebih buruk. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama, perlawanan karyawan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan budaya, terutama jika nilai-nilai lama sudah tertanam dalam organisasi selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian nilai. Perubahan budaya sering gagal ketika nilai-nilai baru yang diusulkan tidak selaras dengan budaya yang sudah ada di organisasi. Selanjutnya yaitu kebudayaan yang tidak tepat. Pemilihan kebijakan perubahan yang tidak tepat atau kurangnya komunikasi yang efektif tentang tujuan perubahan dalam membuat perubahan tampak seperti intervensi yang dipaksakan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada dukungan pimpinan. Jika para pemimpin organisasi tidak mendukung perubahan budaya, maka karyawan akan cenderung mengabaikannya atau bahkan melawan perubahan. Yang selanjutnya yaitu virtuous circle adalah ketika perubahan nilai-nilai membawa kita ke arah yang lebih baik. Kondisi ini menggambarkan di mana perubahan budaya bergerak ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih positif. Ini terjadi ketika sejumlah faktor yang mendukung perubahan ini menjadi sukses. Berikut adalah faktor yang dapat mendukung. Yang pertama yaitu dukungan pemimpin. Pemimpin organisasi berperan kunci dalam memotivasi dan membimbing karyawan dalam mengadopsi nilai-nilai baru. Selanjutnya, partisipasi karyawan. Ketika karyawan merasa mereka memiliki peran dalam membentuk budaya baru, mereka lebih cenderung mendukung perubahan. Selanjutnya, yaitu komunikasi yang efektif, informasi yang jelas dan komunikasi terbuka tentang tujuan dan manfaat perubahan sangat penting.
Daya terakhir yaitu penyesuaian dengan nilai organisasi, yaitu perubahan budaya yang sukses harus sesuai dengan nilai-nilai inti organisasi. Selanjutnya yaitu membangun keterkaitan berkelanjutan. Meskipun budaya korporat dianggap penting, para pemimpin sering hanya mengatur sekali saat memulai kepemimpinannya. Padahal budaya yang korporat perlu dibangun secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nilai-nilai yang penting pada suatu periode bisa berubah atau kehilangan makna pada periode berikutnya. Konsep ini bertujuan menjaga agar budaya korporat terus berkembang dengan baik. Ada 3 komponen utama dalam konsep ini, yaitu yang pertama, yaitu spesialisasi. Ini berarti setiap orang bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Dengan cara ini, mereka dapat membangun keahlian yang berbeda yang dapat memperkaya organisasi. Yang kedua yaitu boundary spanning. Setiap departemen atau unit memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor yang relevan di luar organisasi. Hal ini dapat membantu organisasi berhubung dengan dunia luar dan tetap terkini dengan perkembangan industri. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan atau linkage. Konsep ini memberikan departemen dalam organisasi kebebasan untuk berunding dan berkolaborasi. Dengan kata lain, setiap departemen tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terhubung secara horizontal. Dengan menerapkan ini, budaya korporat akan tetap hidup, berkembang, dan relevan seiring dengan berjalannya waktu. Organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dan menjaga kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sulis untuk pemaparan materinya, dan materi terakhir akan dibawakan oleh Fadila Marani. Untuk Fadila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implementasi transformasi nilai-nilai. Jadi transformasi nilai-nilai adalah bentuk perubahan yang sangat sulit, sangat mendasar, butuh banyak waktu, tetapi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan perubahan. Nah, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu transformasi nilai-nilai, yaitu yang pertama ada leadership yang kuat. Leadership seperti ini disebut Jim Collins sebagai kepemimpinan tingkat 5. Beliau bukanlah seorang otoriter, melainkan pemimpin tim yang bekerja habis-habisan untuk organisasi dan dengan berani mempertaruhkan jabatan dan kedudukannya untuk menghadapi fakta-fakta. Yang kedua ada dukungan bawahan. Pemimpin yang kuat tidak ada artinya jika tidak didukung oleh bawahan-bawahan yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan masa depan untuk menciptakan perubahan. Yang ketiga, ada komunikasi yang jelas. Transformasi nilai-nilai menimbulkan banyak pertanyaan di dalam hati. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus pandai dalam berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal agar transformasi nilai-nilai dapat mencapai tujuannya. Yang keempat atau yang terakhir itu ada komitmen pemimpin. Selain yang disebutkan tadi, pemimpin juga harus membangun komitmen yang harus dimulai dari dirinya sendiri. Nah, untuk memperoleh komitmen yang luas, pemimpin dapat membangunnya melalui 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan. Pada tahap ini dilakukan 2 hal. Pertama yaitu memperkenalkan atau sentuhan pertama seperti lewat pidato pemimpin yang menyampaikan visi atau pandangan ke depan. Yang kedua dibangun dengan proses kesadaran melalui dialog-dialog. Nah, yang kedua ada tahap penerimaan. Pada tahap kedua ini, para pemimpin membantu anak buahnya memahami apa yang akan terjadi kemudian dan apa saja manfaat bagi organisasi dan mereka semua jika dilakukan suatu perubahan. Nah, setelah mereka mulai bisa menerima, barulah keputusan untuk melakukan implementasi dimulai. Yang ketiga, yang terakhir itu ada tahap komitmen. Nah, tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu instalasi dan institusionalisasi. Yaitu instalasi dan institusionalisasi. Nah, di sini perubahan dilakukan secara terbatas pada bagian-bagian tertentu sehingga mudah diatasi dan pemimpin dapat secara langsung melihat dampak pemimpin
yang terjadi dan mengembalikannya. Nah, setelah instalasi selesai, barulah dilakukan institusionalisasi, yaitu penerapan perubahan secara luas, terintegrasi pada seluruh organisasi. Next. Nah, di sini terdapat studi kasus. Jadi sebelum saya jelaskan, mari kita lihat dulu videonya. Silakan di-play. Oktober lalu TikTok Shop resmi ditutup. Bisa dilihat ya, ini adalah TikTok. Dulunya TikTok Shop tuh berada di sini, ada keranjang, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kira-kira bagaimana ya dampaknya terhadap para pedagang pasar Tanah Abang? Kita cek yuk. Nah, seperti inilah kondisi pasar Tanah Abang pasca TikTok Shop ditutup. Bisa dilihat ya, masih banyak pelanggan yang datang, dan ini adalah hari Sabtu, jadi pelanggan yang datang sini cukup banyak. Tapi kira-kira bagaimana ya dampaknya yang dirasakan oleh para pedagang yang ada di sini? Kita coba tanya. Ngaruh. Seberapa ngaruh sih? Paling baru naik 10 sampai 20% udah. Biasanya berapa, Bu? Biasa kadang 1 juta, kadang 1 juta lebih. Sekarang adalah 2 sampai 3 sehari. Semenjak TikTok udah nggak ada kemajuan sih Kak, lumayan agak membaik sedikit, itu pun juga masih sedikit sih. Kayak beda dari kalau dibandingkan sama tahun lalu emang beda parah banget, beda jauh. Biasa aja sih Mbak, kayak sebelum TikTok masih ada. Belum berubah sih, mungkin sebulan 2 bulan mungkin berubah kali. Soalnya pasarnya masih kayak gini aja. Omsetnya masih biasa, kayak kemarin TikTok masih ada. Pemerintah melalui Permendak nomor 30 tahun 2023 melarang adanya transaksi jual beli di sosial media seperti yang dilakukan TikTok Shop. Adapun peraturan ini dikeluarkan karena banyaknya aduan terkait toko offline UMKM yang sepi pengunjung, salah satunya di wilayah Pasar Tanah Abang. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendak tersebut dinilai belum cukup membantu penjualan UMKM di Indonesia. Masalahnya nggak selesai. Ini hanya bagian kecil, tapi kita harus banyak mendorong pemerintah untuk membantu UMKM lebih serius, mulai dari pemberian subsidi bunga yang lebih murah lagi, sampai kemudian menerbitkan semacam sanksi bagi pemerintah pusat, kementerian lembaga, BUMN, yang tidak mampu memenuhi 40% serapan pengadaan barangnya kepada barang UMKM atau produsen lokal. Nah, kemudian juga harus membantu juga dari segi penurunan biaya logistik, yang sekarang ini kurang kompetitif karena biaya logistiknya masih di atas 23% dari produk domestik bruto. Kehadiran toko offline dan online memang memberikan pilihan lebih kepada konsumen. Meski begitu, pengunjung yang datang ke Tanah Abang mengaku lebih puas berbelanja offline. Jadi kelihatan barangnya bagus, kita bisa pilih gitu. Puas, kalau itu sering ketipu saya. Offline sih, karena lebih jelas bahannya, terus harganya juga. Kalau online aku suka salah gitu. Pemerintah mengeluarkan aturan penutupan social e-commerce atau TikTok Shop untuk membantu para UMKM yang ada di Indonesia. Tapi hal ini kembali lagi kepada konsumen, suka belanja online atau offline. Gita Miningrum, Fajar Bolivia, Jakarta. Baik, jadi perkembangan e-commerce dalam persaingan dunia bisnis bukanlah hal yang dapat diabaikan begitu saja. Nah, terjadinya persaingan bisnis ini guna meningkatkan kinerja bisnis. Jadi Pasar Tanah Abang di DKI Jakarta ini merupakan salah satu aset ekonomi terbesar di Indonesia. Banyak pedagang yang melakukan bisnis penjualannya di dalam Pasar Tanah Abang, sehingga Tanah Abang dapat disebut sebagai pusat sirkulasi jalur perdagangan di Indonesia. Nah, persaingan dunia bisnis menciptakan inovasi baru mengenai perdagangan online melalui berbagai media, yang dimana hal ini menciptakan persaingan yang lumayan ketat antara pejuang bisnis baik secara online maupun offline. Nah, tidak hanya itu,
Perkembangan dunia digital saat ini menjadi salah satu pemicu adanya inovasi ini. Nah, penggunaan teknologi yang berkembang pesat bermunculan seiring dengan munculnya banyak jenis smartphone yang menjadi komunikasi berbasis mobile dan internet. Nah, perdagangan online memberikan kemudahan bagi para konsumen hanya dengan menekan icon pada tampilan layar sudah membawa konsumen pada dunia belanja dengan pelayanan yang tidak terbatas. Nah, sisi efektif lainnya, toko online dapat diakses setiap hari, kapan saja dan di mana saja, tidak terikat pada waktu tertentu sehingga konsumen menjadi leluasa dalam menjalankan keinginannya dalam berbelanja. Nah, di balik segala kemudahan yang ada, pasar Tanah Abang mendapatkan kerugian yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Nah, dapat dianalisis berdasarkan kondisi pasar Tanah Abang setelah maraknya perlakuan perdagangan online menyebabkan menurunnya minat konsumen dalam berbelanja secara offline. Nah, platform online tersebut dianggap merugikan pedagang pasar Tanah Abang, sehingga hal ini banyak mendapat perhatian publik dan memicu kontroversi. Nah, guna mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengambil kebijakan berupa penutupan salah satu platform online yang dinilai membawa kerugian pada pedagang pasar secara offline, termasuk di pasar Tanah Abang. Nah, melalui berbagai wawancara yang dilakukan, para pedagang merasakan pengaruh atas kebijakan pemerintah tersebut mengenai tutupnya salah satu platform perdagangan online. Lina selaku pedagang menyampaikan bahwa keuntungannya kembali naik sekitar 10-20% per harinya. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai masih belum cukup membantu kebangkitan UMKM yang ada di Indonesia dan diharapkan selanjutnya masih ada kebijakan-kebijakan baru lainnya. Nah, menyikapi kasus ini, bentuk perubahan budaya yang terus berubah dalam kurun waktu beberapa ini mengharuskan masyarakat untuk ikut melek terhadap perkembangan teknologi yang ada. Nah, seharusnya dengan adanya platform online dalam perdagangan membantu memudahkan para penjual baik secara online maupun offline dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, tindakan yang tidak disetujui para pedagang offline juga tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Beberapa faktor seperti keterbatasan biaya, media, dan usia menjadi faktor mengapa mereka mempertahankan kondisi penjualan berbasis offline. Nah, sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan guna menyeimbangkan perkembangan budaya termasuk teknologi yang terus berkembang secara signifikan. Baik, hanya sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fadila untuk pemaparan materinya. Next. Jadi karena pemaparan materi yang terakhir sudah selesai dipaparkan, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Presentasi kali ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.